Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Ini pujian sembah kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan, setiap kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar saat sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini, boleh menyembah-Mu Tuhan. Dan juga terhubung melalui seluruh jemaat-Mu yang ada di live streaming Tuhan. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kami tahu dan kami percaya, ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada mujizat, ada sukacita yang pasti kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan iman, yaitu Tuhan, baik ada yang ada di tempat ini maupun yang terhubung live streaming Tuhan, siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga doa hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan saat sore malam hari menyampaikan firman. Kami doa Tuhan, urapi, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Jika ada kelemahan Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas Tuhan, hamba penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya dengan iman, walaupun yang manusia biasa terbatas penuh kekurangan, tapi ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa, untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun yang lalu dengan sia-sia, tapi semuanya boleh terima berkat sukacita Tuhan. Bahkan kami mau berdoa, apapun yang disampaikan bukan berasal hikmat hamba yang terbatas, tapi semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, yang berasal dari isi hati Tuhan, pasti memerdekakan, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara berikan senyuman dulu walaupun pakai masker. Yang di rumah juga bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal saudara kiri kananmu, depan belakangmu bisa merasakan sukacita Tuhan sore malam hari ini. Karena memang sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara malam hari, makin semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, seperti biasa saudara, sebelum kita mulai membaca Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita dulu. Yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Yuk, sama-sama dengan iman percayamu, boleh sama-sama angkat Alkitabmu, Alkifon juga boleh. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya
Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Yuk kita membuka Alkitab kita saudara, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-15 sampai 18. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, kita akan baca saudara bergantian. Saya baca 15, saudara 16, kita gantian 18, kita akan baca sama-sama. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nanti kita akan baca bergantian saudara. Saya baca ayatnya yang ke-15, saudara 16 kita gantian, 18 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Di situ diberi judul apa di bagian atas? Nasihat, nasihat. Ayat 15 demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16 silakan. Ayat 17, tetaplah berdoa. 18 sama-sama, 3, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saudara, saya 15, saudara 16, kita gantian 18 sama-sama. Perhatikanlah, sama-sama bilang sama saya, perhatikan. Supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, ya. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. 18 sama-sama, 3, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sesuai dengan judul yang ada di Alkitab saudara, tema khotbah saya juga hari ini bicara tentang nasihat. Sama-sama bilang sama saya, nasihat. Amin. Kalau yang lapar jangan cuma lihat nasinya doang saudara. Hari ini saya ingin bicara tentang nasihat. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, nasihat. Amin. Bicara tentang nasihat saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti nasihat adalah, boleh munculkan di layar. Kamus Besar Bahasa Indonesia bicara tentang nasihat. Nasihat adalah ajaran atau pelajaran yang baik saudara. Atau dengan kata lain, nasihat adalah anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Jadi gini saudara, pada dasarnya bicara tentang nasihat itu saudara, nasihat adalah pada dasarnya sesuatu yang baik dan digunakan dengan tujuan yang baik. Sekali lagi, bicara tentang nasihat, pada dasarnya nasihat adalah sesuatu yang baik, dasarnya baik, dan memang tujuan penggunaannya adalah untuk kebaikan. Tapi memang dalam kehidupan kita saudara, dalam kehidupan kita itu saudara, banyak yang kita temui yang namanya nasihat itu sebenarnya dasarnya baik dan tujuan untuk kebaikan, tetapi diselewengkan saudara dengan tujuan sebenarnya untuk menghancurkan akhirnya saudara. Itu kenapa nggak heran banyak orang kan suka ngomong gini saudara, lu tuh kan lagi keadaan susah hari-hari ini ya, gua kasih tahu sama lu kan lagi susah nih, keuangan lu lagi susah, gua kasih nasihat sama lu ya, daripada lu akhirnya susah-susah terus, gua kasih nasihat lu dengerin ya, udahlah lu korupsi aja, lu curi-curi uang perusahaan nggak apa-apa, dikit-dikit lah demi kebaikan lu. Kan juga kan di Alkitab juga bilang Tuhan mengerti, kan ada lagunya tuh, Allah mengerti, Allah peduli, udah nggak apa-apa, curi-curi aja. Nasihat katanya, tapi begitu saudara. Ada lagi yang bilang, lu tuh kan masih muda, gue kasih nasihat sama lu ya. Lu kalau masih muda jangan dulu setia-setia, lu pacaran yang banyak banget. Pokoknya kalau perlu setiap tikungan ada, setiap tikungan ada, lu sikat semuanya. Nanti kalau udah banyak baru lu pakai sistem CCC. Gimana itu sistem CCC? Ya sistem CCC itu begini, bahwa koleksi, seleksi, baru resepsi katanya saudara. Oh haleluya. Kalau ada yang punya berpemikiran begitu, cepat bertobat ya. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Ada lagi yang bilang begini, lu tuh kan ya jeng ya, laki lu kan kerja terus ya dari pagi sampai malam, jarang pulang, kerja terus, lu kan pasti kesepian. Gua kasih nasihat sama lu ya, lu tuh mendingan aja cari itu yang namanya brownies. Lu tahu nggak brownies? Brownies apa itu brownies? Brondong manis, lu tahu nggak brownies? Iya, dan gua nasihat sama lu ya, jangan cuma cari satu, cari 2 atau 3. Karena kan Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kali aja perselingkuhan lu diberkati. Oh Tuhan, itu bahasa Ibraninya soseno itu saudara.
Saya mau bilang saudara, memang pada kenyataannya dalam kehidupan kita, kadang-kadang saudara, yang namanya nasihat yang sebenarnya tujuannya baik dan dasarnya baik, kadang-kadang diselewengkan. Itu kenapa Alkitab bilang apa? Ujilah setiap. Saya pikir udah lama Kristen. Ujilah setiap roh. Sekali lagi jangan bikin malu, ini lagi live ini. Saya tuh bangga-banggakan Jemaat Kelapa Gading itu cerdas-cerdas. Take 2. Ujilah setiap. Mantap. Jujur saya bilang kalau. Saya udah bosan lagu itu gerakan gitu. Coba yang lain dulu. Ujilah setiap roh, karena gini saudara, artinya begini, ketika saudara dan saya menerima nasihat, saya mau bilang saudara kita harus sangat berhati-hati saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang nasihat yang sepertinya baik, tetapi sebenarnya tujuannya untuk menjatuhkan saudara. Itu kenapa pesan saya, Alkitab juga bilang ujilah setiap roh, artinya saudara perhatikan dengan baik siapa yang memberimu nasihat saudara, supaya apa? Setidaknya kita bisa lihat motivasi yang terkandung di dalamnya. Kau bisa lihat akhirnya motivasi atau nasihat itu baik atau buruk. Nah, tetapi saudara dalam hal ini saudara konteksnya adalah bicara tentang sumber nasihat kita hari ini adalah firman Tuhan. Artinya apa? Saya mencatat di sini saudara, ketika sumber nasihat saudara dan saya saat ini adalah bicara tentang firman Tuhan, pasti untuk kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, pasti untuk kebaikan. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita. Kenapa pasti untuk kebaikan? 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saudara, nanti kita akan balik lagi ke pembacaan awal tadi untuk bahas poinnya, saudara. Jadi jangan ditutup. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3. Ya, segala memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 dikatakan apa di sana? 3. Ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Jadi sekali lagi saudara, ketika nasihat yang kita gunakan itu dasarnya adalah firman Tuhan, pasti untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Nah, kita akan sama-sama lihat saudara apa nasihat yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. Ayat 15 dulu, boleh munculkan di layar. Ayat yang ke-15 sama-sama kita baca. 3. Ya. Perhatikanlah. Jangan ada tetapi yang baik terhadap kamu masing-masing, dan sekali lagi 3, iya. Nasihat yang pertama, perhatikanlah supaya jangan apa? Ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi apa? Terhadap kamu masing-masing, dan terhadap apa? Semua orang. Yang pertama, boleh munculkan di layar. Poin yang pertama, nasihat buat saudara dan saya dasarnya dari firman Tuhan hari ini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, kejahatan dengan kejahatan. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita mau sebaik apapun kita, tetap akan ada orang yang jahat sama kita, at least sekali seumur hidup kita. Sebaik apapun mau saudara dan saya bawa aura-aura sorgawi pun, ke saudara jalan ada Bapa, ku berterima kasih. Atau saudara jalan ada kuning-kuning itu yang bulat itu di kepala saudara. Atau mungkin saudara jalan ada sayap. Saya mau bilang saudara, mau sebaik apapun kau hidup, tetap akan ada orang yang jahat sama saudara. Mau saudara kemana-mana dengan senyuman di bab saudara yang shalom. Saya mau bilang saudara, tetap akan ada orang yang jahat sama saudara. Kalau saudara lihat kisah Daud, Daud sebenarnya baik sama Saul saudara. Daud sebenarnya membantu Saul. Daud sebenarnya membuat Saul bisa meraih kemenangan demi kemenangan dalam banyak hal dalam kehidupan Saul. Tetapi ketika Daud mulai naik saudara, akhirnya Saul mulai iri sama Daud. Akhirnya Saul sudah mulai insecure dengan pujian-pujian yang diberikan kepada Daud. Akhirnya apa? Daud mau dibunuh sama Saul saudara. Yang berikutnya Yusuf. Yusuf saya pelajari saudara, sebenarnya saudara, dia anak yang baik saudara. Dia rajin menabung lagi saudara. Bahkan kalau dia lihat ada oma-oma mau nyebrang, dia seberangin Yusuf itu saudara. Yusuf itu luar biasa baiknya. Tetapi kakak-kakaknya akhirnya iri dan akhirnya apa? Ingin membunuhnya. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah menjualnya menjadi budak saudara. Siapa lagi? Stefanus. Stefanus sebenarnya orang yang baik. Tetapi akhirnya saudara dia dilempari dengan batu saudara. Tuhan Yesus kurang baik apalagi saudara. Tetapi tetap aja ada orang yang jahat. Saya mau bilang saudara, mau sebaik apapun kau hidup, tetap akan ada orang yang jahat. Tapi ingat nasihat firman Tuhan hari ini. Mau sejahat apapun orang sama saudara, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan.
Amin, saudara. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Itu firman Tuhan. Kalau saudara lihat kisah Daud, balik lagi kisah Daud, saudara. Daud, sekali lagi saudara, punya kesempatan untuk membalas Saul. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, saudara. Tetapi ketika dia punya kesempatan, dia nggak lakukan. Dia membalas kejahatan Saul dengan kebaikan. Yusuf, dia punya kesempatan untuk balas kakak-kakaknya, saudara. Dia punya kuasa, orang nomor 2 di Mesir. Pada saat kakak-kakaknya datang, dia bisa bilang, pengawal, kelitikin mereka sampai mampus. Tapi dia nggak lakukan. Saya nggak bisa ngebayangin itu kalau dikelitikin sampai mampus. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Itu menderitanya luar biasa. Tapi Yusuf nggak lakukan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dia menjadi pertolongan buat kakak-kakaknya, saudara. Stefanus dilempari dengan batu, saudara. Tapi ketika dia berdoa, isi doanya bukan menggunakan kata-kata kutuk. Isi doanya bukan Tuhan. Tuhan, mereka lempari aku dengan batu. Tuhan, balaskan mereka. Ganti batu itu, rubah putar balik ke mereka jadi granat, Tuhan. Biar ancur-ancur dorang, Tuhan. No. Tetapi kalau orang zaman sekarang kan kalau sakit hati, kalau berdoa sama Tuhan, ngeri banget, saudara. Betul, orang zaman sekarang kalau berdoa sama Tuhan, kalau lagi sakit hati, oh Tuhan, hancurkan, habis-habiskan dia Tuhan. Patah ke tulang-tulangnya, patah-patah Tuhan. Saya sampai ingat teman saya, pendeta dari orang Jawa asli, saudara, pelayanan ke Manado. Sampai di Manado ada oma-oma datang. Pak Pendeta, berdoa for kita pepuru. Tapepuru itu artinya perut saya. Nah kan dia dari Jawa, dia nggak tahu, dia pikir nama penyakit, dia berdoa dalam nama Yesus, Oma, penyakit tapepuru dipatahkan, tapepuru dihancurkan. Oh Tuhan, penjahat sekali ini pendeta ya. Ngeri sekali. Bayangin, saudara. Saya mau bilang, saudara, udah, kasihan Oma tapepuru. Saya mau bilang, saudara, orang kadang-kadang, saudara, kalau udah sakit hati doanya ngeri. Saya punya teman, saudara, dia ditipu sama orang, saudara. Akhirnya ketika dia berdoa, saudara, bukan Tuhan jamah, dia berdoa, Tuhan jambak. Saya dalam hati, oh Tuhan, dia pikir Tuhan ini cowok-cowok salon kali, jambak-jambakan ya Tuhan. Ngeri banget. Saya mau bilang, saudara, Tuhan Yesus, walaupun sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi ketika di atas kayu salib yang Tuhan bilang apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, saya mencatat di sini, saudara, setiap kita penting untuk apa? Ingat nasihat firman Tuhan hari ini. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Karena kenapa? Ketika saudara dan saya, kita membalas kejahatan dengan kejahatan, saya mau bilang, saudara, maka kita nggak akan ada bedanya dengan orang jahat itu, saudara. Ketika orang jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan, saya mau bilang, saudara, apa bedanya kita sama mereka? Ketika kita balas kejahatan dengan kebaikan, itu baru anak Tuhan, saudara. Amin. Dan saya mau bilang, saudara, ketika kau membalas kejahatan dengan kebaikan, kau sementara menabur kebaikan. Ketika kau menabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan yang jauh lebih besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang, saudara, yang paling saya suka dari membalas dengan kebaikan adalah apa? Ketika orang jahat sama saudara, saudara balas dengan kebaikan, kau akan melihat pembelaan Tuhan terjadi nyata atas hidupmu. Yang setuju, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap balas dengan kebaikan. Bilang sama yang ngomong, pembelaan Tuhan pasti terjadi atas hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saya paling suka kesaksian ini, saudara. Kenapa? Karena Bapak Gembala sidang kita, saudara, orang udah jahat di luar biasa, saudara, tapi beliau balas dengan kebaikan. Hasilnya bisa kita lihat sampai hari ini, saudara. Gereja kita, Tuhan terus kasih kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang berikutnya, saudara. Ayat yang ke-16. Coba kita lihat ayat yang ke-16, saudara. Kita akan cepat di 2 poin ini, saudara. Nanti kita akan lebih mendalam lagi di poin terakhir. Ayatnya yang ke-16. Setelah bicara tentang jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua kita baca sama-sama. 3, ya. Bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Poin yang kedua, boleh munculkan di layar. Yang kedua, apa nasihat dari firman Tuhan buat saudara dan saya? Selalu bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, selalu bersukacita. Amin. Yang kedua, saudara, penting bagi setiap kita untuk selalu bersukacita. Saya nggak akan masuk terlalu dalam di bersukacita ini, saudara, karena saya sudah pernah membahas lebih dalam tentang bersukacita. Tetapi yang paling saya suka dampak ketika kita bersukacita. Coba kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 4. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 4. Boleh langsung lihat di layar aja, daripada saudara nyari dekat Wahyu susah. Yuk. Iya, banyak orang sekarang nih, Tuhan. Kejadian di mana Pak Pendeta? Mau depan jalan sana. Mohon maaf, darah tinggi. Yuk,
sama-sama kita baca. 3, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan apa? Memberikan kepadamu. Sekali lagi 3, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan apa? Memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ketika saudara dan saya kita bersuka cita, saya mau bilang saudara, maka doamu pasti ada kuasa. Amin. Itu kenapa latih dirimu, jangan bersuka cita ketika doamu dijawab. Jangan nanti bersuka cita ketika Tuhan sudah menyatakan mujizatnya atas hidupmu. Jangan nanti bersuka cita ketika hepengmu udah banyak. Jangan nanti bersuka cita ketika kau dalam keadaan mendapat berkat yang luar biasa. Justru sekalipun doamu belum dijawab Tuhan, dasarnya bersuka cita. Karena kenapa? Ketika kau bersuka cita, Tuhan pasti menjawab doamu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bersuka citalah. Bilang sama yang ngomong, doamu pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, ayat yang berikutnya saudara. Boleh munculkan ayat yang berikutnya. Yuk coba sama-sama. Ayat yang ke-17, sama-sama kita baca. 3, ya. Tetaplah. Poin yang ketiga. Yang ketiga boleh munculkan. Nasihat dari firman Tuhan hari ini adalah tetaplah berdoa. Saya mencatat di sini saudara. Lukas 18 ayat 1. Boleh munculkan. Lukas pasal yang ke-18 ayat 1. Ini tim medianya hebat banget. Saya baru pikir dia udah tahu apa yang mau saya sampaikan. Ini baru namanya chemistry. Tapi media apa? Laki-laki perempuan? Kalau laki-laki tolak dalam nama Yesus. Yuk. Iya dong. Masa kita jiuk minum jiuk? Ya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, menegaskan bahwa mereka apa? Harus selalu berdoa. Dan sekali lagi 3, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk apa? Menegaskan bahwa mereka harus apa? Selalu berdoa dengan tidak. Saya mau bilang saudara, memang hari-hari ini saudara, ketika orang dengar tentang berdoa, banyak orang yang mulai berpikir, ngapain sih berdoa? Berdoa itu sesuatu yang sia-sia. Ngapain sih berdoa? Berdoa itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Ngapain sih berdoa? Nggak akan terjadi apa-apa ketika kau berdoa. Tapi saya mau bilang saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tahu betul bahwa ketika kita berdoa, mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tapi sementara kita berdoa, kita sementara menggerakkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu baru namanya the power of prayer saudara. Saya ingat banget saudara, Bapak Gembala Sidang waktu Natal saudara di GBK, udah hujan seharian. Hujannya bukan hujan yang main-main lagi saudara. Memang hujan badai saudara. Jadi memang satu Kelapa Gading udah penuh dengan kenangan. Genangan maksudnya. Kalau kenangan mah mantan ya. Tapi waktu itu saudara, udah hujan, jemaat udah banyak, Bapak Gembala Sidang. Akhirnya apa? Keluar ke panggung saudara, beliau doa. Dalam nama Yesus, hujan pindah ke laut. Karena doa dengan iman yang luar biasa saudara. Akhirnya apa? Waktu itu udah hujan deras sebenarnya. Akhirnya apa? Langit terbuka, muncul bulan saudara. Bintang-bintang pun muncul. Nggak jadi hujan saudara. Natal sukses. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Saya nggak mau lupa teman saya. Akhirnya karena lihat itu menginspirasi dia. Waktu itu mereka mau pelayanan dari Manado ke Talaut saudara, itu naik perahu 1 malam saudara. Akhirnya ketika sebelum mau berangkat saudara, mereka mau berangkat pas jalan gitu saudara, naik kapal itu saudara, naik kapal laut. Baru dari pelabuhan mau jalan, tiba-tiba hujan badai saudara. Teman saya akhirnya langsung pimpin doa, satu pengerja ada 10 orang lebih, dia ajak doa sama-sama. Dia terinspirasi dari doa Bapak Gembala. Kita doa sama-sama. Dalam nama Yesus. Hujan pindah ke laut. Selesai berdoa. Kita kan semua di laut ini. Oh iya. Untung gak tenggelam itu orang saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Yang kedua apa? Tetaplah berdoa. Yang ketiga tetaplah berdoa. Karena kenapa? Sekali lagi, ketika kita berdoa, saya mau bilang saudara, kau sementara menggerakkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan kuasa Tuhan yang luar biasa itu sanggup memulihkan keadaanmu. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetaplah berdoa. Bilang sama yang ngomong, kau sanggup dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Coba kita lihat ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-18, yuk. Ayatnya yang ke-18 boleh munculkan di layar. Sama-sama kita baca. 3, ya. Mengucap syukurlah dalam. Sebab itulah. Sekali lagi 3, ya. Mengucap syukurlah dalam.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam. Saya mencatat di sini saudara, poin yang terakhir saudara. Apa nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya dari firman Tuhan hari ini adalah senantiasa sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau sih mengucap syukur Pak Pendeta. Saya pengen banget mengucap syukur Pak Pendeta. Saya banyak pendeta-pendeta yang bicara tentang mengucap syukur. Saya pengen banget Pak Pendeta untuk mengucap syukur. Tapi masalahnya Pak Pendeta, keadaan saya sedang tidak baik-baik saja Pak Pendeta. Saya pengen mengucap syukur Pak Pendeta, tapi masalahnya keuangan saya lagi minus Pak Pendeta. Saya ke ATM yang minta maaf. Maaf, minus saudara. Betul. Saya ingat banget zaman saya masih ngekos dulu saudara. Oh Tuhan, saya ngeliat ATM tuh Tuhan. Kayak ada bawang-bawangnya gitu saudara. Bikin nangis. Pak Pendeta, saya mau mengucap syukur Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, rumah tangga saya sedang dalam ambang perceraian Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau mengucap syukur, tapi kesehatan saya sedang tidak baik-baik saja Pak Pendeta. Saya mau mengucap syukur, tapi masalahnya pekerjaan saya baru di PHK Pak Pendeta. Kalau kita lihat lagi ayatnya saudara, boleh munculkan lagi ayat 18 tadi, katakan apa di sana? Ayat 18 boleh munculkan sekali lagi? Mengucap syukurlah. Di situ dikatakan pakai kata apa? Dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau saudara dan saya pakai di sini dia pakai kata untuk segala hal, itu mungkin hasilnya berbeda. Tetapi karena pakai dalam segala hal, hasilnya bisa jauh lebih baik. Apa bedanya? Untuk segala hal dan dalam segala hal. Tenang lagi. Semua kok tiba-tiba hening? Apa bedanya? Kalau untuk segala hal, artinya ucapan syukur saudara dan saya itu based on apa yang terjadi. Kalau saudara dan saya menggunakan kata untuk segala sesuatu, segala hal, artinya apa? Ucapan syukurmu tergantung apa yang terjadi. Tapi kalau dalam segala hal, mau apapun yang terjadi di dalam segala hal itu, kau tetap bisa mengucap syukur. Dan saya mau bilang saudara, ini bukan kata perintah, bukan kata ajakan doang, tapi benar-benar kata perintah. Karena kenapa? Ketika saudara dan saya mengucap syukur itu dampaknya luar biasa saudara. Saya pernah baca satu penelitian nih, saya udah siapin. Tapi saya nggak bikin slide-nya, jadi saya cerita aja sama saudara. Dampak ketika kita mengucap syukur saudara. Karena banyak orang hari-hari ini kata mengucap syukur, kalau nggak cuma karena kiasan, pakai kata gombalan. Ini banyak anak muda di sesi saya suka kasih clue buat mereka, buat para laki-laki, para cowok-cowok. Shalom para cowok-cowok. Cowok-cowok kok suara om-om semua. Gimana le? Filipi 1 ayat 3. Ini gombal yang Alkitabiah. Kalau saudara mau PDKT kasih aja. Filipi 1 ayat 3 boleh munculkan di layar. Mana ya? Jangan saya terus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Yang para wanita tutup mata ya. Supaya surprise. Buat cowok-cowok kasih. Langsung kasih dia. Filipi 1 ayat 3. Lari. Ketika dia buka Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Cocui. Itu kemungkinan pertama dia langsung ngomong, abang nikahin aku abang. Kemungkinan kedua, abang najis abang. Pesan saya yang tabah kalau begitu. Saya mencatat di sini dampak ketika kita mengucap syukur. Ucapan syukur yang pertama adalah membuat kita lebih kuat. Sama-sama bilang sama saya, lebih kuat. Orang yang mengucap syukur akan lebih kuat dalam menghadapi persoalan kehidupan dibanding orang yang tidak mengucap syukur. Jadi kalau orang mengucap syukur saudara, tantangan boleh ada. Tetapi ketika dia mengucap syukur, dia lebih kuat menghadapi tantangan dibanding orang yang tidak mengucap syukur. Kedua, orang yang bekerja dalam perusahaan misalnya, ketika dia punya ucapan syukur akan pekerjaannya saudara, ketika diberikan tugas, dia akan mampu mengerjakan tugasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak mengucap syukur.
dengan pekerjaannya. Akhirnya apa? Ketika dikasih pekerjaan langsung, malas. Hasilnya pasti jelek. Dikatakan apa lagi di sini? Keluarga yang mengucap syukur itu biasanya punya daya tahan yang lebih kuat terhadap masalah rumah tangga dibanding rumah tangga yang tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Kalau misalnya suami istri ada ucapan syukur di dalamnya, mau godaan seperti apapun biasa lebih kuat. Ketika suami, aku mengucap syukur akan istriku. Sekalipun dulu dia pinggang 29, sekarang 92. Dulu aku peluknya begini, sekarang tapi aku mengucap syukur atas istriku. Jadi walaupun ada pelakor yang datang, walaupun pelakor paling cantik sekelapa gading dan sekitarnya, iya, walaupun dia datang, Om Johnny, gak ada nama Johnny ya? Saya tadi di mana ya? Oh di SCBD, saya pakai nama Johnny, tiba-tiba pas pokok doa ada Pak Johnny, darah Yesus, ada Pak Johnny. Tapi nggak ada lah ya. Om Johnny, Mam Ciang yuk. Tapi karena dia mengucap syukur akan istrinya, dia langsung bilang, tidak, enyahlah kau pelakor. Langsung back soundnya, ku menangis. Kuat. Istri yang mengucap syukur, sekalipun mungkin ada Om Ce yang PDKT. Om Ce tahu Om Ce? Om Cenang. Iya. Sekalipun ada Om Cenang yang mungkin mau PDKT. Lili. Di Kelapa Gading ada Lili ya. Mohon maaf Ibu Lili. Yang digoda bukan Lili ini, Lili yang di Puri. Lili, mau nggak jalan sama aku? Nanti aku beliin kamu tas-tas mahal, sepatu-sepatu mahal, ya minimal mereknya LV, Lucas Verdi. Gitu. Itu nama pendeta Semoga dia nggak nonton. Oh enggak, akan lagi pelayanan. Tapi ketika dia mengucap syukur, seorang istri mengucap syukur akan suaminya, oh Tuhan, suamiku memang kadang-kadang pelit banget. Bukan kadang-kadang, sering. Pelit banget. Dia gak pernah beliin aku tas mahal, tas LV apalagi ya Tuhan, gak mungkin. Selalu tas yang dia beliin itu, yang Indomaret, yang warna hijau, yang ada tulisan Go Green itu. Iya. Yang kalau bawa berat putus. Tapi aku mengucap syukur dengan suamiku. Enyahlah kau, Om Ce. Iya, kenapa? Karena mengucap syukur. Apalagi? Ternyata saudara, ada penelitian yang dilakukan oleh Duke University. Orang yang selalu mengucap syukur memiliki daya tahan tubuh lebih kuat daripada orang-orang yang tidak mengucap syukur. Jadi kalau saudara sering mengucap syukur, sistem imun saudara jauh lebih kuat daripada orang yang tidak mengucap syukur. Kalau saudara mengucap syukur setiap hari, mau saudara kena hujan, nari-nari di hujan di pohon, kayak orang India. Acuko kado ae. Nggak gampang sakit. Tapi kalau saudara nggak pernah mengucap syukur, bersungguh-sungguh tiap hari kena angin dikit langsung acik. Itu kalau di gereja. Kalau cewek wanita-wanita kalau di gereja kan bersihnya acik. Acik. Jaim. Kalau di rumah acik. Loh. Ini buat apa sebenarnya? Bapak spesies kecil. Duke University juga meneliti, orang dengan ucapan syukur setiap hari itu jauh lebih kuat menghadapi stres dan depresi dibanding orang yang tidak mengucap syukur. Pasien pasca operasi, mereka teliti juga, nggak ada kerjaan nih Duke University ini. Iya. Pasien pasca operasi ketika mereka teliti saudara, jadi pasien itu yang pasca operasi tetapi selalu mengucap syukur, itu ternyata pemulihannya jauh lebih cepat masanya dibandingkan dengan pasien yang tidak mengucap syukur. Kalau yang selalu mengucap syukur setiap hari, pemulihannya rata-rata 11 hari.
Kalau yang tidak mengucap syukur bisa sampai di atas 25 hari saudara. Jadi saya mau bilang saudara penting untuk mengucap syukur. Bahkan itu bukan cuma itu saudara. Mengucap syukur juga ternyata bisa membuat kita bahagia. Sama-sama bilang sama saya lebih bahagia. Amin. Coba lihat gambarnya, saya siapkan. Mungkin kalau saudara main Instagram, Facebook, tahu ini saudara. Nah, pasti sering lihat ini. Apalagi om-om dengan Facebook, waduh. Dia punya mobil Lamborghini. Tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mengucap syukur. Dia pengen, seandainya punya helikopter, enak banget naik helikopter. Naik helikopter nggak kena macet. Bisa lihat pemandangan yang indah. Padahal dia mobilnya apa? Lamborghini. Saya mau bilang saudara, saya kalau saya punya mobil Lamborghini, saya parkir di mana? Sini. 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 Security tahan, Pak pendeta jangan. Mana biar apa saja. Biar jemaat tahu nih Lamborghini. Apa? Sekali-sekali sombong dikit nggak apa-apa. Lamborghini. Munculkan lagi. Tapi karena dia, belum. Ayo udahlah. Tapi karena dia nggak mengucap syukur, dia nggak bahagia. Gambar berikutnya. Ada orang udah naik BMW. Tapi karena nggak mengucap syukur, di pikiran dia, Lamborghini enak. Padahal BMW mantap. Tapi karena dia nggak mengucap syukur, dia nggak bahagia. Sedih banget mukanya. Padahal BMW, nomor uno. Saya bukan sales BMW, tapi saya tahu bagus. Gambar berikutnya. Orang yang naik Ford, mobil baru sebenarnya. Tapi dia nggak bahagia karena dia nggak mengucap syukur. Di pikiran dia, seandainya aku punya BMW. Wow. Gambar berikutnya. Ada orang dengan mobil tua. Dia lihat, Ford mobil baru. Dia nggak bahagia padahal dia naik mobil juga. Tapi karena dia nggak mengucap syukur, akhirnya apa? Nggak bahagia padahal naik mobil juga. Gambar berikutnya. Sebenarnya ada motor, tapi karena musim hujan, motornya hilang. Jangan gara-gara cari gambar motor saya nggak tidur satu malam ya. Jadi ya udahlah, anggap aja ada motor situ bersepeda. Habis sepeda, terus gambarnya, jalan kaki. Seandainya saya punya sepeda, ketinggalan bus pun nggak apa-apa. Tapi ada orang yang lihat lagi, yang terakhir. Mohon maaf, orang yang berkebutuhan khusus, nggak punya kaki saudara, dia bilang, itu orang kok kelihatan nggak bahagia. Mungkin dia bekerja di tempat yang dia nggak sukai, tetapi setidaknya dia bisa pergi kemanapun dia mau. Saya mau bilang saudara, gini saudara, jadilah orang-orang yang mengucap syukur. Karena gini saudara, banyak orang hari-hari sebenarnya dia nggak mengucap syukur, dia nggak bahagia. Karena kenapa? Bukan karena dia nggak memiliki apa-apa, tapi karena dia nggak mengucap syukur. Orang sekalipun naik motor, tetapi mengucap syukur, dia bisa lebih bahagia daripada orang yang naik BMW tapi nggak mengucap syukur saudara. Orang dengan keterbatasan tetapi ada ucapan syukur di dalamnya bisa jauh lebih bahagia daripada orang dengan kelebihan tapi nggak mengucap syukur saudara. Ada yang ngomong begini sama saya, Pak Pendeta, saya mah lebih baik menangis di dalam BMW daripada menangis di atas motor. Nggak adil banget, dua-duanya menangis. Itu mah nenek-nenek tatoan depan Nias juga tahu itu yang paling enak BMW. Harusnya kan apple to apple tuh, yang satu nangis, yang satu bahagia dong. Lebih baik menangis di dalam BMW daripada tertawa di atas motor. Nah itu baru masuk akal. Tapi kalau saya lebih milih bahagia, sukacita di atas motor daripada menderita dalam BMW saudara. Betul. Lebih baik saudara suami istri mungkin baru punya motor, tetapi bahagia gitu naik motor berdua. Sambil jalan. Back sound Dilan. Sambil jalan. Istri kelitikin suami. Mama jangan gitu. Istri, papa. Kita serasa kayak, tahu lagu Dilan nggak? Saya mau bilang saudara, pendeta dicuekin sakit hati. Sabar. Saya khotbah aja ganti kesabaran ini bagaimana? Lagi. Papa, mama, kita ke Dilan. Walaupun mungkin istri udah saking gedenya, mohon maaf, udah duduk di lampu motor. Lampu motor udah mau patah lagi. Gak apa-apa. Tapi karena baru suka cita, mengucap syukur, bahagia, enak. Daripada naik BMW sih, BMW. Tapi diem-dieman. Musuh-musuhan. Salah ngomong dikit yang perempuan langsung, turunin aku sekarang.
Saya paling benci kata-kata itu, saudara. Akhirnya apa? Jambak-jambakan, cekek-cekek kalah. Mendingan di motor, saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara? Iya betul. Sekali lagi, mengucap syukur. Banyak orang hari-hari, saudara, banyak orang gak bahagia. Kenapa? Karena apa? Gak mengucap syukur. Kalau hari ini saya mau bilang, belajarlah mengucap syukur dari hal-hal kecil. Karena gini, mungkin pekerjaan yang kau benci hari ini adalah idaman buat orang-orang yang sementara dipecat hari-hari ini, saudara. Oleh sebab itu apa, walaupun pekerjaanmu mungkin gak menyenangkan, mengucap syukurlah. Mungkin rumahmu yang sempit, RSS, rumah sangat sempit sekali, selonjor saja susah. Itu mungkin idaman buat orang-orang yang gak punya rumah, saudara. Saya lagi pengen punya kerinduan punya rumah, saudara. Saya hitung-hitung budget saya cari-cari. Nemunya yang sesuai sama budget di mana? Ujung Berung sana, saudara. Saya itu Tuhan. Kalau mau beli rumah Tuhan di ujung Berung sana, Tuhan. Kalau nanti aku punya anak, mau ajak main, dia baru lahir, ajak main ke Jakarta, sampai Jakarta udah SD, Tuhan. Saking jauhnya. Sekali lagi, ayolah. Ini hal yang paling simpel, tapi kadang-kadang susah dilakukan dan kadang-kadang sering dilupakan, saudara. Mengucap syukurlah. Apapun yang kau miliki, udah mengucap syukur aja lah. Jangan banding-bandingkan dirimu sama orang lain. Pengen jadi orang lain, aku pengen kayak dia, aku pengen kayak dia, aku pengen jadi dia. Aduh, seandainya aku dilahirkan adalah dia, mungkin hidupku lebih bahagia. Mungkin kalau aku dilahirkan sebagai orang yang paling kaya di dunia, mungkin aku bahagia. Kalau aku jadi orang gitu, aduh, apalagi udah mulai lihat sosial media, banding-bandingkan, aduh enak banget hidupnya ya. Aduh, seandainya aku jadi dia ya, aduh Tuhan, tukarkan hidupku dengannya. Hei, kau lihat bahagia di sosial media, belum tentu itu bahagia. Karena kadang-kadang orang yang posting di sosial media adalah yang terbaik. Ketika dia lagi makan steak, itu yang dia posting. Dia lagi makan tenderloin, sirloin, mamam cantik, delicious. Tapi ketika dia makan di warteg, dia nggak posting. Ketika mungkin dia tiap hari ikan asin aja. Akhir bulan dia darah tinggi, dia nggak posting. Nggak usah berubah, aku mau jadi orang, nggak usah. Banyak orang pengen, Pak Pendeta aku mau jadi kayak Jack Ma, Pak Pendeta orang paling kaya se-China, punya Alibaba. Siapa yang pengen tukar hidup? Udah muncul Jack Ma. Saya nggak mau mirip Jack Ma. Cukup Cristiano Ronaldo aja. Jack Ma, siapa? Orang paling kaya se-China. Kekayaannya luar biasa. Kalau dia beli, kekayaannya beli lem Aibon, satu Jakarta lengket. Iya. Kalau kekayaannya dia beliin kerupuk, satu Jakarta kriuk. Siapa yang mau jadi Jack Ma? Tukar hidup dengan Jack Ma. Cuman 1-2, yang lain malu-malu. Mau sih tapi malu di gereja. Saya baca fakta tentang Jack Ma, saudara. Jack Ma memang orang paling kaya, tapi ada fakta yang saya temukan kemarin, saudara. Anak laki-laki Jack Ma meninggal di usia 22 tahun akibat kanker otak. Putrinya menderita penyakit jantung bawaan. Istrinya, Katie Zhang, itu menderita kanker payudara. Dan Jack Ma sendiri, saudara, didiagnosis terkena kanker dubur. Masih ada yang mau jadi Jack Ma? Saya mah udahlah, Jack Saerang aja lah. Saya mau bilang, saudara, belajarlah jadi orang yang mengucap syukur. Karena Tuhan tempatkan dirimu di posisimu hari ini bukan karena kebetulan. Tapi memang karena Tuhan punya tujuan yang indah dalam kehidupanmu. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Karena memang janji Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bahkan mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya keadaan saya tidak baik, Pak Pendeta. Keadaan saya dalam keadaan yang sangat terpuruk. Hei, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Karena janji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan, menyatakan rancangan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bersyukurlah. Bilang sama yang ngomong, karena Tuhan itu baik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Naikkan syukurku buat hari
yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru dalam kehidupan kami, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita mau bangkit berdiri, angkat suaramu. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Katakan tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan, kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu dan tak pernah. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari sejenak doa di hadapan Tuhan. Salah satu hal yang paling penting dari nasihat firman Tuhan hari ini adalah tetaplah mengucap syukur. Sekalipun keadaanmu mungkin hari sedang tidak baik-baik saja, sekalipun keadaanmu hari sedang dalam keterpurukan, sekalipun perekonomianmu hari sedang dalam tidak baik-baik saja, tapi ingat baik, kita mengucap syukur bukan untuk segala sesuatu, tetapi dalam segala sesuatu. Artinya apa? Ucapan syukur kita bukan ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi ucapan syukur kita ditentukan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sama-sama doa saat ini, saudara, stop complaining sama Tuhan. Saatnya untuk katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keadaan yang kau izinkan aku alami. Terima kasih buat suamiku. Terima kasih buat istriku. Terima kasih buat anak-anakku. Terima kasih buat apapun yang aku miliki hari ini. Karena semuanya adalah untuk kebaikanku. Sambil angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur kami Tuhan. Ku beri syukur hanya ya Allah, ya Allah. Mari say thank you. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Dari lubuk hati yang paling dalam kami beri syukur kami Tuhan. Amin. Yes, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah dengan ucapan syukurmu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Yesus.